Di babak ketiga, Karasuno unggul 3 poin. Jika Kenma nggak bisa membalikan keadaan, maka berakhirlah perjalanan mereka di turnamen nasional musim semi. Kenma merasa aneh. Kegiatan melelahkan yang membuatnya hampir mati ini bukanlah sesuatu yang digemari. Aneh. Ternyata bermain, berusaha, hingga lelah bersama cukup mengasihkan. Kenma baru sadar sekarang. Haikyuu Dumpster Battle adalah salah satu film anime bagus di 2024. Adegan di awal tadi adalah bagian dari klimaks yang udah di build up sejak pertengahan film, baik dari dialog antara karakter serta flashback. Flashback yang tersebar sepanjang film juga tersebar menjadi dua macam. Ada yang hanya sekedar callback dari season-season sebelumnya dan juga sebagai setup. Sebagaimana anime semua pada umumnya, callback di film ini pun bisa dibilang belum termasuk kategori bagus, yang seringkali berdurasi terlalu panjang dan berfungsi untuk menyentrum ingatan kita, dan ini adalah trope yang lumrah di anime sport ataupun shonen. Membosankan, but when it done right, it's great. Tapi berlawanan dengan flashback yang menjadi setup, karena inilah yang jadi bahan bakar untuk babak akhir. Apinya itu nggak pernah padam, seperti halnya Frieren. Melampaui akhir perjalanan. Translate Google ya, bukan gua. Ketika kita mempertanyakan aspek apa aja yang membuat anime Walking Simulator ini begitu bagus, maka jawabannya ada banyak. Penyapang kualitas bakal bilang animasinya yang smooth, apalagi minim CGI. Mata para penonton dimanjakan dengan tiap ekspresi, tiap gerak-gerik karakter, tiap impact, dan tiap pemandangan yang disuguhkan. Para elitis bakal bilang sesimpel karena ini adalah film fantasi murni, bukan isekai. Dengan fokus slice of life, nggak sekedar adu jotos sampai lahan habis penuh sawit. Para orang edgy, mereka mungkin bakal bilang anime ini jelek, soalnya kaum tersebut ya benci dengan segala hal yang populer. Yang jelas, apapun alasannya, semua benar. Karena produksi anime satu ini nggak main-main dan konsisten. Tapi ketika glazing anime ini, kadang ada satu hal yang terlewatkan: storytelling. Dan kalaupun sadar bahwa storytellingnya bagus, mungkin beberapa orang agak bingung menetapkan apa sih yang membuatnya bagus. Ya, yang pasti bukan karena asupan anime game. Dalam anime Frieren, flashback adalah bagian utama dari elemen cerita. Dari beberapa anime yang gua tonton dengan premis kalau Raja Iblis atau si jahat udah berhasil dikalahkan, itu nanti cuma bagian dari plot twist atau hook, dan petualangan mengalahkan si jahatnya sebenarnya belum selesai. Mungkin beberapa dari kalian ada yang relate dan mulai menebak-nebak twist kalau Raja Iblis itu belum mati, akan muncul lagi gitu ketika hujan meteor. Dan untungnya hal itu nggak pernah terjadi. Dengan premis cerita si tokoh utama yang kembali menelusuri perjalanan epiknya untuk bisa reconnect dengan hal-hal yang diacuhkan selama ini, flashback menjadi sebuah elemen yang begitu penting. Kedengarannya menguntungkan, tapi banyak flashback di anime yang sekedar ada dan nggak dieksekusi dengan baik. Jadi ranah ini sedikit rawan. Tapi untungnya, Frieren mengeksekusi aspek ini dengan brilian. Flashback di anime Frieren kerap kali menjadi setup dan juga emotional payoff. Setupnya nggak dipasang begitu jauh, terlalu panjang maupun diulang ribuan kali. Di episode pertama, ketika Frieren mempertanyakan apa yang harus ia kabungkan karena nggak ada yang spesial dari perjalanan jikan mereka, kita disuguhkan secercah ingatannya. Dalam senyap, Frieren mengingat momen-momen tersebut bak sekelebat cahaya dibandingkan kehidupan abadinya. Satu demi satu, raupan tanah menutup perjalanan mereka. Dia kemudian mulai sadar kalau 10 tahun tersebut bukan sekedar hanya 10 tahun yang gak bermakna. Hingga akhirnya dia menyesal. Frieren akhirnya meruntuhkan temboknya yang mengurung dirinya. Memori singkat tersebut menjadi alat show don't tell. Hanya dalam 20 detik, semua emosi rumit tersebut bisa tersampaikan begitu jelas, tanpa perlu ada monolog panjang nan membosankan mengemis penonton untuk ikut prihatin. Yang ada hanyalah Frieren yang mempertanyakan keacuhannya. Hanya dengan 20 detik, adegan tersebut meneriakkan kepada kita, penonton, apa yang akan disuguhkan oleh seri bernama Frieren Beyond the Journey's End.
水35リットル、炭素20キログラム。 Seri seperti Full Metal Alchemist bahkan nggak bisa lari dari formula flashback yang repetitif di segelintir episodenya. Dalam Big Three, Naruto adalah yang paling sering mengulang flashback dengan diiringi ceramah panjangnya. Nah, kalau di Bad sendiri, mungkin flashback terbaik itu terletak pada episode Jin mati. Sama halnya dengan Frieren, hanya perlu waktu singkat untuk setup di awal episode dan mendapatkan payoff juga dalam satu episode. Nah itu satu hal lagi yang menjadi nilai plus di Frieren karena sebagian besar setupnya hanya untuk 1 atau 2 episode. Misalnya ya seperti masa lalu Stark, kemudian kenapa Hater ngeadopsi Fran, Himmel yang jatuh cinta dengan Frieren, bahkan fakta bahwa para iblis memanfaatkan kata-kata untuk mengelabui manusia. Hal-hal tadi juga diuntungkan oleh perjalanan Frieren yang merupakan paralel dari perjuangannya bersama Himmel dan kawan-kawan. Sehingga flashback tersebut bisa sangat relevan kendati muncul begitu singkat, baik sebagai setup, emotional payoff maupun comedic relief. Sebagaimana yang terjadi di episode 31 baru-baru ini. Sebab di samping kita menyaksikan petualangan Frieren di present day, kita juga menelusuri jejak-jejak petualangan besarnya di masa lalu. Kalian pernah kepikiran gak? Agak lucu terkadang kalau kita menonton film yang jelas-jelas berupa visual, tapi kita masih harus menyerap informasi melalui subtitle maupun mendengarkan ujian karakter, padahal bisa disampaikan dengan simpel melewati visual. Di dalam novel atau cerita-cerita dari buku, hal ini juga sangat pantang untuk dilakukan, meski ada beberapa yang gak bisa dihindari, selayaknya suara hati karakter maupun narasi pribadi si karakter dalam sudut pandang orang pertama. Contoh paling simpelnya bisa kalian lihat di seri The Witcher, yang mana dalam novelnya bagian dari episode 1 penuh dengan monolog, memberikan konteks tentang apa yang sedang terjadi karena season 1 dari The Witcher diambil dari novel yang berisikan antologi yang terjadi di tengah maupun sebelum cerita utama dimulai. Akan sangat awkward rasanya jika kita mendengarkan suara hati para tokoh selagi menyaksikan visual mereka mencoba mengawang-awang memikirkan apa yang sedang dikatakan dalam diam. Dan kita udah ngelihat contohnya di sinetron-sinetron maupun long run seri Korea, Jepang maupun Cina. Maka dari itu, akting seorang aktor maupun ilustrasi seorang animator sangatlah penting. Bayangkan Batman harus bilang, Man, I don't think that you should be touching that. "You know who I am? I'm doing this shit for your income tax. Now get your sorry white ass out of here." Ada. Untungnya, hanya dengan tatapan mata dan mimik muka kita udah tahu isi kepala Batman. The Witcher gagal melakukannya bahkan di episode pertama, baik itu karena durasi yang ketat maupun skill isu pembuat naskahnya. Namun Frieren berhasil melakukannya setiap saat. Aspek-aspek yang banyak di seri lain menjadi infodump sekarang disusupin rapi, mengalir tanpa harus mengorbankan pacing. Kesedihan, kegembiraan, amarah, keseharian dengan damai disampaikan melalui musik, ekspresi karakter, serta gestur tubuh mereka. Seberapa mengerikan mantra yang dipakai, seberapa kuat sebuah pukulan dikomunikasikan melalui antisipasi dan impact pergerakan animasi serta sound design. Tepuk tangan untuk dua orang ini dan rekan-rekannya yang telah menggunakan media visual serta suara dengan maksimal. Apa menjelaskan kenapa teknologi nggak berkembang pesat di dunia ini? Menjelaskan panjang lebar kalau segala sihir menggunakan sistem mana dan mana itu bisa dilihat dan diukur. Stupid. Bukan anak kemarin sore yang nggak tahu fantasi. Cukup tampilkan adegan singkat ini. あなたの方がはるかに強い魔法使いだから。Ngejelasin kalau Frieren punya karakter development dan sekarang mencoba peduli dan terbuka dengan sekitar. Well, yang ini sih ada sedikit dijelasin. Tapi hal itu udah diperlihatkan jauh sebelumnya dengan dia udah susah payah mencari kado untuk Fern, menerima kritikan Fern dan menanggapi waktu dengan lebih bijak. Sebagaimana yang gue jabarkan di bagian awal, hanya dengan 20 detik visual, sound design, ekspresi karakter bisa memberikan informasi besar tersebut. Nggak perlu monolog, aku dari kecil latihan piatu nih, orang-orang ngebenci aku, hidup gue lebih sulit, tapi aku pantang menyerah. Nggak perlu. Kalau kalian berkeliaran di internet dan pastinya iya ya, bahkan fosil gue main internet.
Banyak yang bilang seri ini bagus dikarenakan cerita fantasi yang fresh, bukan sekedar copy paste isekai yang udah melimpah. Dan ini sempat jadi hot topic beberapa waktu karena para wibu junior mengategorikan Frieren sebagai isekai. Saking jarangnya seri pure fantasi muncul di permukaan. Ya memang benar Frieren adalah napas baru di genre fantasi yang udah overload dengan isekai. Tapi mungkin ada sebuah elemen yang terabaikan saat topik ini muncul. Cerita isekai seringkali berpusat pada sampah masyarakat yang mendapatkan kesempatan kedua. Cerita mimpi basah ini kebanyakan menjadi semacam pelarian dan pelampiasan. Sampah masyarakat tiba-tiba menjadi makhluk bok dewa. Muka bulu kayak batang sawit tiba-tiba ganteng dan dikelilingi cewek cantik. Si miskin jadi bangsawan dan ya semacamnya lah. Para karakter tersebut nggak benar-benar menyelesaikan masalah mereka. Tapi kan ada yang jadi sampah masyarakat bukan karena kemauan mereka. Salah para bullying, salah orang tua. Ya, selalu brain rot. Dan setelah semua sinenegan tersebut, cerita terus berjalan tanpa masa lalu mereka sebelumnya punya pengaruh berarti ke cerita. Tapi tentu nggak semua isekai menggunakan formula sampah ini, seperti halnya mungkin Re:Zero di mana merek mobil berbentuk manusia ini pretty much still suffering, Inuyasha yang klasik hingga Hayato Genso no Grimgar. Nah, kalau kalian nggak sadar, Frieren sebenarnya 11-12 dengan para hikikomori ini. Dengan umurnya yang panjang, dia enggan menginvestasikan emosi kepada sesuatu yang hadir bagi gerhana matahari, sehingga menjadi insan yang begitu tertutup selayaknya para antisosial pada umumnya. Frieren begitu terdekoneksi sehingga nggak bisa menerima emosi yang mengelilinginya. Dalam 20 detik, Frieren menyadari kesalahannya. Dia enggak menyalahkan orang lain maupun mencoba lari. Kota demi kota, kenangan demi kenangan yang sebelumnya enggak berarti kini mulai bersinar. Baik itu ingatan indah, jenaka maupun menyedihkan yang ia sesali. Frieren menghadapi semuanya dan terus melangkah untuk memperbaiki diri. Dia mulai peduli dengan perasaan orang-orang di sekitar, mulai menghargai setiap momen, membuka pintu yang selama ini tertutup. バカだよね。思いっていうのは言葉にしないと伝わらないのに。 Perjalanan Frieren bukanlah perjalanan heroik, namun sebuah perjalanan refleksi diri. Apa yang Frieren alami kendati di dalam dunia fantasi, masalah-masalah yang ada bisa relate dengan kita penonton. Entah itu tentang waktu, hubungan sesama makhluk hidup, bahkan kepercayaan. Bagaimana menyikapi waktu baik di umur yang udah kadaluarsa maupun baru melangkah masuk ke pusaran waktu. Reaksi kita terhadap bagaimana kita menanggapi kesalahan hingga penyesalan, kemudian hingga keraguan terhadap kepercayaan. そうですね。私も実在するかどうかはどっちでもいいです。でもたとえ実在しなかったとしてもあるべきものだと思います。その方が都合がいいからです。必死に生きてきた人の行き着く先が無であっていいはずがありません。だったら天国で贅沢三昧していると思った方がいいじゃないですか。 Membuat setiap episode menarik karena kita nggak benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ya, kecuali mungkin kalian baca komik. Perjalanan mereka bisa aja terhenti sebelum mencapai end. Fun atau stuck bisa aja mati di tengah jalan. Surga ini masuk flanel bisa aja nggak benar-benar ada. Kita nggak tahu. Karena kita menelusuri jalan, menyaksikan dunia baru dan luas, menemukan hal yang baru dan pengalaman baru bersama Frieren.